Takwa itu banyak macamnya, banyak caranya. Takwa dengan sebaik-baiknya takwa itu artinya semaksimal mungkin. Artinya dalam syariat Islam itu biasanya tujuannya satu, tapi Rasulullah menawarkan kita banyak amalan. Tujuannya adalah diampuni dosa kita, tapi amalan untuk menuju ampunan dosa itu banyak. Berwudu dari rumah kemudian menuju kita masjid, itu juga mengampuni dosa-dosa kita. Menunggu kita dari satu waktu salat ke waktu salat yang lainnya, itu juga cara untuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis ilmu juga merupakan pengampunan dari dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya kadang ridhonya Allah yang satu, tapi amal ibadahnya boleh kita kerjakan banyak pilihannya. Sebab itu satu sama lain tidak boleh kita saling menghina dan menjatuhkan kawan lain ketika ada kawan kita yang tidak bisa mengerjakan apa yang kita bisa mengerjakan. Artinya boleh jadi ada di antara kita yang kalau urusan sedekah nomor satu, tapi urusan puasa sunnah tak pernah ia lakukan, karena memang passion ibadahnya adalah bersedekah. Ada barangkali kita yang kalau urusan baca Quran nomor satu dia paling unggul, tapi untuk salat malam dia tak bisa untuk bangun. Itu pun sudah luar biasa bagus kita. Ada di antara kita yang bisa duduk di majelis ilmu, tapi ada juga di antara kita yang memang punya kesibukan lain, punya ibadah yang lain juga. Maka kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu beriman bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin kita usahakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bahwa Allah senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu menghiasi diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa yang kemudian dijelaskan oleh para ulama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud sebenar-benarnya takwa adalah semaksimal mungkin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran maksimal itu kan beda-beda. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, apapun posisi kita. Hiasi selalu amal ibadah kita, tindak tanduk kita, perilaku kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam arti Rasulullah ingin memberitahu kepada kita semuanya bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, maka selalulah kita menghiasi diri kita dengan takwa, takut kepada Allah, waspada terhadap azabnya Allah yang bisa kapan saja Allah datangkan kepada kita, dan juga kita juga takut akan fitnah yang boleh jadi Allah uji kita kapan saja itu waktunya. Maka orang yang paling selamat itu adalah orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kepada Allah, semakin waspada kita daripada azab yang Allah timpakan kepada kita, semakin menjadi orang yang selamat kita daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa menghiasi diri kita dengan takwa. Duduknya kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan yang senantiasa kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi kalau disebutkan bahwa namanya takwa itu banyak macamnya, banyak caranya. Takwa dengan sebaik-baiknya takwa itu artinya semaksimal mungkin. Artinya dalam syariat Islam itu biasanya tujuannya satu, tapi Rasulullah menawarkan kita banyak amalan. Tujuannya adalah diampuni dosa kita, tapi amalan untuk menuju ampunan dosa itu banyak. Berwudu dari rumah kemudian menuju kita masjid, itu juga mengampuni dosa-dosa kita. Menunggu kita dari satu waktu salat ke waktu salat yang lainnya, itu juga cara untuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis ilmu juga merupakan pengampunan dari dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya kadang ridhonya Allah yang satu, tapi amal ibadahnya boleh kita kerjakan banyak pilihannya. Sebab itu satu sama lain tidak boleh kita saling menghina dan menjatuhkan kawan lain ketika ada kawan kita yang tidak bisa mengerjakan apa yang kita bisa mengerjakan. Artinya boleh jadi ada di antara kita yang kalau urusan sedekah nomor satu, tapi urusan puasa sunnah tak pernah ia lakukan, karena memang passion ibadahnya adalah bersedekah. Ada barangkali kita yang kalau urusan baca Quran nomor satu dia paling unggul, tapi untuk salat malam dia tak bisa untuk bangun. Itu pun sudah luar biasa bagus kita. Ada di antara kita yang bisa duduk di majelis ilmu, tapi ada juga di antara kita yang memang punya kesibukan lain, punya ibadah yang lain juga. Maka kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu beriman bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin kita usahakan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang kajian subuh Sabtu ini adalah kajian yang bebas artinya kita boleh membahas apa saja. Kemarin kita bahas tentang tasawuf, bagaimana kejernihan hati kita, pernah juga kami bahas tentang hadis, dan hari ini kami coba bahas satu surat di dalam Al-Quran yang sama-sama kita hafal, yaitu surat Tabbat atau surat Al-Masad atau surat Al-Lahab atau surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Nama suratnya lumayan banyak juga. Dan surat ini diturunkan di Makkah. Ada sebab turunnya daripada surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Surat ini adalah laknat atau ancaman Allah kepada Abu Lahab, keluarganya, dan juga istri daripada Abu Lahab itu, bahwa Allah memvonis Abu Lahab dengan siksa api neraka. Surat ini diturunkan di Makkah. Dikatakan sebab turunnya surat ini, surat Al-Lahab. Jadi tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu memiliki sebab turun, Pak Ibu ya. Kalau ada surat di dalam Al-Quran yang punya sebab dan turun, kita sebut, para ulama menyebutnya surat atau ayat ada sababiyun, ada sebabnya.
Tapi kalau tiba-tiba surat itu turun tanpa sebab, disebut ibtidaiyun, dia pembuka, tidak ada sebabnya. Maka surat ini ada sebabnya, di mana ketika baginda Rasulullah SAW pertama kali diutus oleh Allah sebagai seorang rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam ini, setelah lama Rasulullah diam-diam secara sembunyi-sembunyi mengajarkan agama Islam, akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menampakkan dakwanya. Fasda bima tu'mar. Akhirnya ketika baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam ini secara terang-terangan, Rasulullah memanggil seluruh kaum Quraisy dengan panggilan Ya Sabaha. Ya Sabaha itu panggilan untuk orang-orang Quraisy yang berada di pagi hari, dan panggilan ini adalah panggilan darurat biasanya. Maka ketika Rasulullah SAW memanggil kaum muslim, kaum Quraisy dengan sebutan Ya Sabaha, kaum Quraisy secara spontan mereka berbondong-bondong juga mendatangi baginda Rasulullah SAW yang saat itu berada di atas bukit Safa. Datang orang-orang Quraisy karena memang panggilannya tadi adalah panggilan darurat. Rasulullah SAW sebelum menyampaikan berita yang ingin disampaikan oleh beliau mencoba dulu kira-kira orang-orang ini percaya atau tidak ketika saya menyampaikan satu berita. Rasul bilang, kalau saya beritahu kepada kalian bahwa di belakang lembah ini ada musuh yang siap menyerang kita pagi atau petang, kalian percaya atau tidak? Kata Rasulullah. Orang Quraisy yang ketika itu sudah mendatangi baginda Rasulullah menjawab, ya kami akan percaya. Ma jarabna 'alaika kadhiban mundu nash'atika ila al-an. Semenjak engkau tumbuh, dari engkau kecil sampai sekarang, kami tidak pernah mendapati dirimu berbohong. Artinya orang Quraisy yang datang ketika itu siap percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah menyampaikan bahwa di belakang lembah itu ada musuh yang siap menyerang, orang Quraisy langsung bilang, ya saya akan percaya itu. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan, inni lakum nadhir wa baina yadayya azabun syadid, kata Rasulullah, saya adalah nabi yang diutus oleh Allah yang membawa peringatan kepada kalian semuanya. Justru orang Quraisy yang awalnya percaya, mereka tidak mempercayai apa berita yang disampaikan oleh Rasulullah saat itu. Yang paling pertama menentang kabar daripada baginda Rasulullah adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Namanya Abdul Uzza. Uzza itu salah satu tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Uzza, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Abdul Uzza artinya hamba Uzza, hamba Tuhan bernama Uzza. Abu Lahab menentang baginda Rasulullah, menentang dakwanya Rasulullah yang ketika itu baru saja disampaikan dengan dua tangannya, arsala yadaiha, dua tangannya itu digerakkan seperti ini dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, untuk hal perkara sepele ini saja engkau kumpulkan kita. Jadi rumusnya bahwa tadi baginda Rasulullah ingin menyampaikan perkara besar dengan memanggil orang Quraisy itu dengan sebutan Ya Sabaha. Ya Sabaha adalah undangan, panggilan darurat. Dan Rasulullah tidak salah, ini adalah panggilan darurat. Mereka saat itu berada di keadaan jahiliyah. Rasulullah ingin menyelamatkan mereka daripada kejahatan jahiliyah ini, dari kebodohan itu. Maka Rasulullah mengumpulkan, tapi tanggapan daripada pamannya adalah tentangan dari pamannya dengan menggunakan kedua tangannya tadi. Maka ketika pamannya mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad,
Hanya untuk perkara ini saja engkau mengumpulkan kita? Allah langsung menjawab ejekan hinaan Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik. Allah itu kalau dihina, Allah membiarkan orang itu menghinanya. Banyak itu dalam ayat itu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau hina orang yang menghina Allah, kata. Takutnya orang itu semakin parah lagi menghina Allah. Tapi ketika Rasulullah yang dihina, Rasulullah yang dicemooh, Rasulullah yang dikecilkan, Allah hadir langsung membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibalas oleh Allah, tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan memang sudah celaka, kata. Nah, kita bahas ayatnya ini tadi, bahwa sebab turunnya ayat ini, sebab turunnya surat ini adalah penentangan daripada pamannya Rasulullah bernama Abu Lahab, atau nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abu Lahab itu, lahabun itu artinya adalah yang menyala, yang merah merona, merah merekah, itu namanya lahab. Lahab itu memang julukan daripada kaumnya, karena melihat Abu Lahab itu wajahnya, orangnya merahnya merah kebangetan. Tapi dikatakan juga lahab itu karena memang kegantengan daripada Abu Lahab itu sendiri. Cuma ini juga nama yang Allah berikan kepada Abu Lahab, artinya wajahnya itu memanas, wajahnya itu penuh dengan api yang bergejolak, lahab. Dan menarik, kalau tadi disebutkan nama aslinya adalah Abdul Uzza, kenapa Abdul Uzza itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Allah ingin memastikan bahwa di dalam Al-Quran ini sedikit pun tidak ada unsur kesyirikan. Sampai namanya Abdul Uzza, hamba Tuhan yang bernama Uzza, Allah tidak mau menuliskannya di dalam Al-Quran. Dan nama aslinya adalah Abdul Uzza. Tapi Allah tidak mau ada sedikit saja unsur kesyirikan. Ya, kalau begitu kan ada hamba selain daripada hambanya Allah. Ada hambanya Uzza, disebut Abdul Uzza. Maka Allah tidak mau menyebutkannya, sehingga yang Allah sebutkan adalah julukannya Abu Lahab. Atau boleh jadi juga kalau julukannya saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini bakal ada namanya Abu Lahab lain. Abu Lahab modern, karena julukan yang disebut, bukan nama. Karena Abdul Uzza berarti yang disebutkan oleh Allah adalah Abdul Uzza yang itu saja. Tapi ini adalah ada nanti suatu saat yang menentang dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menentang itu dinamakan Abu Lahab, yang bergejolak dia wajahnya itu menentang dakwanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jelaskan satu-satu nanti syarahnya, hadis tafsiran daripada surat Al-Lahab ini. Allah sebutkan di awal, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ada dua kata tabba, tabbat sama di akhir ada tabba. Apa artinya? Allah sebutkan, Allah katakan tabbat yada, celaka kedua tangan. Tidak semuanya, tapi kedua tangan Abu Lahab. Karena lagi-lagi tadi, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan keburukan itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya itu. Kata baginda Rasulullah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan pelakuannya. Balasan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau tadi yang disebutkan celaka oleh Allah daripada Abu Lahab itu kedua tangan, karena memang Abu Lahab itu menentang pertama kali dakwanya baginda Rasulullah dengan kedua tangannya, seakan-akan orang tidak percaya dan orang yang emosi, orang yang kecewa. Tabban laka ya Muhammad. Tapi rupanya tidak berhenti sampai di situ Abu Lahab itu, Pak. Bukan hanya pertama kali Rasulullah mengatakan dakwanya, tapi setiap kali Rasulullah pergi ke sana kemari, atau Abu Lahab itu selalu berada di belakang Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah berada di pasar, ini ada satu kesaksian daripada sahabat. Dulu ketika saya berada di masa jahiliyah, ketika Rasulullah berdakwah, ada seseorang yang selalu mengikuti Rasulullah di belakang Rasulullah. Satu ketika di pasar,
Rasulullah berdakwah mengatakan, wahai orang-orang, katakanlah tiada Tuhan selain Allah. Tapi rupanya di belakangnya ada orang, saya pamannya, saya tahu betul orang ini pembohong, orang ini pendusta. Ini luar biasa tantangan Rasulullah. Yang menafikan dakwanya, yang menentang dakwanya bukan orang lain, tapi pamannya sendiri, keluarganya sendiri. Sehingga orang-orang yang didakwahi oleh baginda Rasulullah itu gimana mau percaya? Karena rupanya pamannya saja menentang gitu. Pamannya ini lebih tahu daripada orang ini. Oh, pamannya menentang ini, katanya gimana ini? Benar tak orang ini berdakwah? Benar tak orang apa yang dibawa berita sama Rasulullah ini? Abu Lahab selalu mengikuti baginda Rasulullah dimanapun Rasulullah berdakwah. Usaha Abu Lahab dalam menghalang-halangi dakwanya Rasulullah itu bukan hanya penentangan secara verbal saja, tapi tindakan oleh beliau dan istri. Abu Lahab itu pernah jeroan, iya, usus dan lain sebagainya yang ada di hewan ternak itu beliau bawakan, kemudian disebarkan di sepanjang jalannya Rasulullah SAW, di depan pintunya Rasulullah. Itu Abu Lahab. Begitupun dengan istrinya itu termasuk orang kaya, tapi penolakan terhadap dakwanya bukan hanya menolak, tapi menghalang-halangi dakwanya Rasulullah itu luar biasa. Maka diceritakan dalam satu surat ini khusus untuk Abu Lahab, istrinya dan juga keluarganya. Abu Lahab itu dikatakan dulu sebelum datang dakwanya baginda Rasulullah, Abu Lahab itu merupakan orang yang cinta betul kepada Rasulullah. Sampai Abu Lahab punya dua anak namanya Utbah dan Utaibah, itu dinikahkan kepada anak-anaknya Rasulullah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, yang kemudian dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini menunjukkan kecintaan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, Abu Lahab itu ada satu keirian. Kenapa bukan saya saja yang diangkat sebagai Nabi? Kalau memang betul dia seorang Nabi, kenapa bukan saya saja? Gitu. Abu Lahab merasa demikian, merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Maka tadi kita balik lagi di ayat yang pertama, Allah katakan tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan memang sudah celaka. Jadi tabba yang pertama merupakan doa dan bukan doa, merupakan ya harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar orang ini, Abu Lahab ini, mendapatkan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Tabbah, yada kedua tangannya, watab, tab yang terakhir yang disebutkan dalam ayat ini, tab memang sudah celaka. Memang sudah celaka, artinya memang Abu Lahab itu akan celaka dunia dan akhiratnya. Kalau kita tahu rupanya Abu Lahab itu kan di akhir masa hidupnya meninggal dunia, kan tragis ya. Kena penyakit kusta, penyakit kulit yang mohon maaf itu dijauhi sama orang-orang, karena memang Abu Lahab saat itu baunya sangat busuk sekali. Abu Lahab itu ketika semasa hidupnya, di akhirat mendapatkan kecelakaan juga berupa neraka yang memang sudah dijanjikan. Ada ulama itu mengatakan bahwa ini Abu Lahab, sebetulnya Abu Lahab kalau mau menghancurkan dakwanya Rasulullah gampang sekali katanya. Ini ayat diturunkan ketika tahun ketiga baginda Rasulullah menjadi seorang Rasul. Abu Lahab ketika itu diancam oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, diancam agar masuk ke neraka, dipastikan masuk ke neraka. Untuk membatalkan dakwanya baginda Rasulullah gampang, satu caranya, masuk saja Abu Lahab ke dalam agama Islam, sehingga ayat ini, surat ini tidak berlaku lagi. Tapi karena memang, mohon maaf, karena memang kebodohan daripada Abu Lahab tidak terpikir seperti itu. Sudah dipastikan masuk neraka dalam ayat dalam surat ini. Kalau Abu Lahab ingin membatalkan dakwanya baginda Rasulullah, tinggal masuk sajalah dia ke dalam agama Islam. Maka ayat ini sudah tidak berlaku lagi. 10 tahun setelah itu Abu Lahab masih hidup.
Tapi Abu Lahab masih terus mengatakan kepada orang-orang bahwa Muhammad ini bohong, Muhammad ini dusta. Maka ayat ini memang tab yang kedua, memang Allah sebutkan bahwa ini pernyataan dari Allah. Memang Abu Lahab itu sudah mendapatkan kecelakaan. Di dunia dia celaka, di akhirat juga dia celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berlaku atau tidaklah bermanfaat baginya maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan, atau anak-anaknya. Kenapa disebutkan demikian? Karena memang Abu Lahab ketika dijanjikan oleh Allah, diancam oleh Allah masuk ke neraka. Kata Abu Lahab, kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Muhammad, bahwa saya akan masuk ke neraka, nanti saya akan beli itu neraka. Saya akan tebus itu siksa neraka dengan harta yang aku miliki dan dengan anak-anak yang aku miliki. Karena sombongnya Abu Lahab. Maka disebut oleh Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat sedikit pun harta yang dimiliki oleh Abu Lahab dan apa yang Abu Lahab usahakan. Atau kasab ini boleh jadi anak-anaknya Abu Lahab. Ketika Abu Lahab sudah masuk ke neraka, tidak lagi bermanfaat. Ada yang disebutkan yang nantinya Allah katakan bahwa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwa hari itu di neraka tidak lagi bermanfaat anak yang kita miliki dan harta yang kita miliki, kecuali hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Artinya sehebat apapun anak yang dimiliki oleh Abu Lahab ataupun kita yang memiliki anak, yang barangkali di dunia ini anak kita masih bermanfaat, ada urusan diserahkan kepada anak kita, selesai itu masalahnya misalnya. Atau ada masalahnya kita beli dengan harta, selesai itu masalah. Tapi Allah katakan hari itu la yanfa'u malu wala banun, tidak berfungsi, tidak berguna itu harta yang kita miliki maupun anak yang kita miliki. Termasuk tadi disebutkan bahwa Abu Lahab itu saking sombongnya, dia menganggap bahwasanya hartanya yang begitu banyak itu dapat menebus neraka yang Allah janjikan kepada Rasulullah tadi untuk Abu Lahab. Kata Abu Lahab, kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Muhammad bahwa saya masuk ke neraka, saya akan beli itu neraka, saya akan tebus itu neraka dengan hartanya dan juga dengan anak-anaknya. Allah langsung sebut ma'aghna, tidak akan bermanfaat anhu baginya maluhu wa ma kasab, dan apa-apa yang ia telah lakukan. Saya selana dzata lahab, nanti pada akhirnya Abu Lahab ini akan dimasukkan nanti ke dalam neraka yang menyala-nyala, dzata lahab, yang menyala-nyala. Sebutkan kalau kita bayangkan bahwa neraka itu adalah api yang sama dengan api dunia, tapi rupanya Rasulullah mengatakan api neraka itu warnanya hitam pekat, gelap gulita. Maka kalau api kita ini menyinari, api neraka itu tidak nampak. Karena baginda Rasulullah mengatakan bahwa neraka itu dinyalakan selama 100.000 tahun, itu berwarna putih. Setelah berwarna putih, dia akan menjadi warna biru. Setelah warna biru, dia menjadi merah. Dan terakhir, api neraka itu berwarna hitam pekat. Maka Abu Lahab dimasukkan ke dalam api neraka. Dan neraka yang disebutkan oleh Allah itu kan sifatnya banyak sekali. Ada nama beserta dengan sifat. Ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran namanya Hutamah, neraka Hutamah. Memang sifatnya neraka itu Hutamah. Apa itu Hutamah? Hutamah itu menghancurkan, sehingga apapun yang masuk ke dalam neraka dia langsung hancur berkeping-keping. Manusia yang masuk hancur juga. Hutamah namanya. Ada lagi Allah sebutkan neraka namanya Hawiyah, yang melayang-layang. Apa maksudnya yang melayang-layang? Karena orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu tidak langsung masuk ke dasar neraka, tapi dia melayang-layang dulu lama. Sehingga kata baginda Rasulullah ketika duduk di satu majelis, Rasulullah mendengarkan, Rasulullah dan para sahabat mendengarkan dentuman yang sangat keras, boom,
Kata Rasulullah, "Atadruna mas-saut?" Kalian tahu tidak suara apa tadi? Para sahabat bilang, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul tahu. Kata Rasul, itu tadi suara batu yang dilemparkan ke dasar neraka 70 tahun yang lalu. Artinya 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. Itu setelah 70 tahun. Maka yang dimasukkan ke dalam neraka itu dia akan melayang-layang dulu. Tapi melayang-layang hancur lagi, melayang-layang hancur lagi, melayang-layang hancur lagi. Namanya hawiyah. Nah, ini salah satu sifat lagi dari neraka, bahwa neraka punya sifat zata lahab, yang berkobar apinya. Yang berkobar itu artinya memang anginnya kencang gitu. Dan yang menyala-nyalanya itu selalu menyambar. Orang kalau tadi dikatakan dia itu melayang-layang di neraka, ketika melayang itu bukan melayang asik, tapi ketika melayang disambar oleh api neraka. Diciptakan lagi dengan makhluk yang baru, maksudnya dibentuk lagi kulit yang baru, disambar lagi oleh neraka. Nauzubillah. Ini ancaman untuk Abu Lahab dan juga keluarganya. Sayasla naran dzata lahab, akan dimasukkan itu Abu Lahab ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Memang serem kalau bicara tentang neraka itu. Karena orang-orang terdahulu itu kalau melihat neraka, kalau melihat sesuatu yang mengingatkan terhadap neraka itu langsung menangis mereka. Para ulama terdahulu kalau melihat ada hewan yang kemudian dibakar, atau sate sajalah, atau ayam yang sedang dibakar, itu para ulama sering menangis. Kenapa menangis? Karena dibayangkan bahwa ini ayam dibakar dalam keadaan mati. Manusia dibakar di neraka masih hidup. Maka ulama itu sering menangis ketika meratapi, ya Allah, neraka ini begitu dahsyat. Kalau disebutkan oleh Allah bahwa innaha sa'at mustaqarra wa muqama, bahwa neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat, seburuk-buruknya tempat kita yang ada di dunia ini. Ada ulama itu bilang ini tempat ini bau busuk, rumah yang baunya busuk, kotor, yang bagi dia ini merupakan tempat terburuk. Tapi rupanya Allah bilang neraka lebih buruk lagi dibandingkan dengan rumah yang bau kotor, bau busuk, angap barangkali. Artinya kalau kita dalam satu kesempatan masuk ke satu tempat yang kita tidak suka, barangkali kita tak betah, itu 5 menit saja kita tak betah. Allah sebutkan neraka lebih buruk lagi dibandingkan dengan tempat yang paling buruk yang pernah kita temukan di dunia ini. Maka Abu Lahab tadi dijanjikan oleh Allah, diancam oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang berkobar. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Ini wa-nya di sini adalah wawul ataf. Wawul ataf artinya Abu Lahab masuk ke neraka disusul dengan istrinya. Abu Lahab masuk neraka, istrinya juga membawa kayu bakar. Maksudnya apa? Penafsiran dari wa mara'atuhu hammalatal hatab. Kita ceritakan dulu tentang istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini memang sesuai dengan suaminya, sama-sama dengan suaminya juga. Istrinya Abu Lahab itu dia orang kaya. Dia punya kalung, yang kalungnya itu dicintai oleh orang-orang Quraisy saat itu. Orang Quraisy itu kalau melihat kalung itu sudah tahu, oh itu kalungnya istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil, Arwa, tapi sebutannya adalah Ummu Jamil. Punya kalung yang mewah. Kalung itu kalau dilihat sama orang itu sudah paham itu kalung istrinya Abu Lahab. Tapi untuk modal menghalang-halangi dakwanya baginda Rasulullah, dia jual itu kalung. Kemudian hartanya ia bagikan kepada orang-orang yang orang itu gampang untuk dibawa, atau orang itu bisa dihasut untuk membenci Rasulullah juga. Artinya istrinya Abu Lahab ini orang kaya.
Tapi Masya Allah tingkahnya, dia sering bawa kayu bakar, yang kayu bakar itu ada durinya, yang kemudian durinya itu ditebarkan di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada orang lewat, oh dia hasud, itu Muhammad itu pembohong. Ini istrinya, bibinya Rasulullah. Maka disebutkan di sini wa mara'atuhu hammalatal hatab, setelah Allah mengancam bahwa Abu Lahab dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, api neraka yang bergejolak, kata Allah wa mara'atuhu hammalatal hatab, termasuk istrinya juga masuk ke neraka. Tapi menarik tafsiran daripada ayat ini, wa mara'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang membawa kayu bakar. Yang pertama, ada tafsirannya 3 paling tidak. Yang pertama, wa mara'atuhu hammalatal hatab, memang awalnya istrinya ini sering membawa kayu bakar. Orang kaya tapi rela-relanya dia bawa kayu bakar untuk memusuhi baginda Rasulullah. Jadi kayu bakarnya itu diletakkan di sepanjang jalannya baginda Rasulullah. Hammalatal hatab, membawa kayu bakar, memang bawa kayu bakar asli. Tapi tafsiran yang kedua adalah wa mara'atuhu hammalatal hatab, perempuannya ini ketika disebutkan tadi bahwa Abu Lahab itu dimasukkan ke neraka, istrinya juga masuk ke neraka dengan model, dengan bentuk dia bawa kayu bakar. Untuk apa kayu bakar itu? Untuk menyiksa suaminya. Jadi suaminya disiksa dalam api neraka, yang membakar itu adalah istrinya. Hammalatal hatab, istrinya bawa kayu bakar itu. Sehingga siksaan yang dialami oleh Abu Lahab dan istrinya itu bukan hanya siksaan fisik, tapi siksaan psikis juga. Psikologinya kena. Wah, ini yang disiksa adalah suaminya. Suaminya merasa ini yang menyiksa adalah istrinya yang membawa kayu bakar. Apinya bergejolak, kalau apinya sudah mau padam, dibawa lagi kayu bakar. Siapa? Istrinya yang membawa kayu bakar tadi. Nah, ini dari sini kita sebutkan, dari sini kita tahu bahwa rupanya cinta kita, kasih sayang kita yang tidak didasari, kasih sayang kita di dunia ini yang tidak didasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dia justru akan berbuah saling membenci satu sama lain ketika berada di akhirat nanti. Allah katakan al-akhillau yauma idzin al-akhillau ba'duhum yauma idzin adu. Pada hari itu sang kekasih dengan kekasih yang lainnya Allah akan jadikan musuh satu sama lain. Itu ada kisah, ada cerita, ada Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ma'arij itu ada orang yang berbuat dosa dimasukkan ke neraka. Orang itu justru ingin menebus siksa neraka dengan anggota keluarganya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah, mereka ketika diazab di neraka saling memandang satu sama lain. Siapa yang saling memandang? Seorang istri memandang suaminya, seorang ayah memandang anaknya, seorang anak memandang ibunya, seorang ibu memandang saudaranya. Oh, terus seperti itu. Untuk apa saling memandang? Memandang dengan harapan bisa menebus api neraka dengan anggota keluarganya. Dalam kata lain, orang yang disiksa di neraka itu, mereka sebutkan, Allah, ini ambil saja istriku. Dulu di dunia saya sayang betul, tapi di akhirat ini, di neraka ini, demi saya selamat dari neraka, silakan ambil istriku sebagai tebusan. Kata istrinya, ya Allah, ambil saja anakku ini. Saya suka dengan anakku dulu di dunia, tapi sekarang tidaklah. Silakan ambil anakku, yang penting saya selamat di neraka, dari neraka ini. Begitupun dengan anaknya, Allah ambil saja orang tuaku. Seperti itu. Artinya Allah ingin mengatakan bahwa kecintaan dan kasih sayang kita di dunia ini yang tidak didasari dengan keimanan. Iman itu artinya membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan anak kita pun tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekat dengan Allah, pasangan hidup kita pun harusnya juga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dicontohkan tadi rupanya Abu Lahab, istrinya yang menyiksa Abu Lahab dengan membawa kayu bakar. Nah, walaupun lagi-lagi bahwa bahan bakar intinya neraka itu kan memang sudah ditetapkan oleh Allah. Waquduhan nas wal hijarah. Yang memang bahan bakarnya itu batu dan juga manusia. Semakin banyak manusia yang masuk ke neraka, semakin berkobar itu neraka. Dan kalau disebutkan oleh Allah yang menjadi bahan bakarnya itu adalah batu. Batu itu sampai kapanpun walaupun dipanaskan tetap menjadi batu. Kalau besi dipanaskan dia meleleh. Sesuatu apapun dipanaskan itu akan meleleh, tapi batu tetap akan menjadi batu. Sehingga Allah ingin mengatakan kepada kita bahan bakarnya neraka itu kekal. Bahan bakarnya neraka itu tidak akan habis. Karena bahan bakarnya adalah batu-batu mudah ditemukan. Ditambah lagi manusia, semakin banyak manusia masuk ke neraka, semakin panas itu neraka. Semakin lama itu berkobarnya neraka. Tapi ada tambahan bagi Abu Lahab ini, yang membakar Abu Lahab apinya terbuat daripada kayu bakar yang dibawa oleh istrinya tadi. Hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Atau tafsiran ketiga daripada hammalatal hatab ini adalah yang membawa kayu bakar, maksudnya istrinya si Arwa tadi, si Ummu Jamil itu sering bawa kayu bakar dari satu rumah ke rumah orang. Maksudnya apa? Sering membakar hatinya orang, sering manas-manasi orang, sering namimah, mengadu domba. Hammalatal hatab, dia pergi ke sini mengadu domba, mengatakan keburukan Rasulullah, pergi lagi ke pintu sebelahnya berbicara tentang keburukan Rasulullah, namimah. Dan mohon maaf, ini lagi-lagi dikatakan oleh baginda Rasulullah, Rasulullah bilang itu ada azab kubur itu. Salah duanya azab kubur itu dampak daripada kelakuan orang yang dua, dan dua ini bukan perkara yang besar. Yang pertama, orang tidak cebok, tidak bersih-bersih ketika pipis. Yang kedua, orang mengadu domba. Bukan dosa besar, tapi dosa ini menyebabkan seseorang disiksa dalam kubur. Rasulullah pernah lewat itu kan dalam melewati dua kuburan yang kemudian kata Rasulullah, innahuma yu'adzibani la yu'adzibani 'alal kabir. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan karena perkara besar, tapi karena perkara kecil. Yang pertama, dia disiksa karena kalau pipis dia tidak bersih-bersih. Yang kedua, karena dia pergi ke sana kemari, yamshi bin namimah, membawa kayu bakar atau membakar atau apa tadi, jadi kompor, manas-manasi orang. Hammalatal hatab. Terakhir ayat ini menyebutkan fi jidiha hablum mim masad. Tadi disebutkan bahwa istrinya Abu Lahab itu punya kalung, yang kalungnya itu dia jual untuk membiayai untuk sama-sama kompromi agar sama-sama menghalang-halangi dakwanya Rasulullah. Kalungnya tadi rupanya dijadikan oleh Allah diganti dengan kalung daripada serabut di dalam neraka nanti. Fi jidiha, di atas lehernya atau di lehernya, pada leher perempuan itu, hablum mim masad, tali yang terbuat daripada serabut api neraka. Atau masad itu bisa dikatakan besi, terbelenggu besi yang panasnya mendidih. Jadi siksaannya tadi untuk dirinya sendiri, disiksa dengan serabut api neraka, dan juga menyiksa suaminya yang dibawakan kayu bakar tadi. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayat ini berbicara kepada kita semuanya agar kita menjadi orang yang senantiasa mengingatkan
diri sendiri dan juga mengingatkan anggota keluarga kita, sehingga kita mudah-mudahan menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kitanya bertakwa, kitanya beriman, anak cucu kita juga beriman, pasangan hidup kita juga beriman, sehingga nanti Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman daripada cucu-cucunya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Yang orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya itu oleh anak cucunya, maka kami akan kumpulkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman dan juga anak cucu kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama dengan keluarga kita dalam kenikmatan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu daripada tafsiran surat Al-Masad atau surat Tabbat. Ini sudah terang beneran. Cukup Pak ya? Ada pertanyaan barangkali? Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada. Kalau memang sudah mulai terang ini. Baik, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.